Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, melanjutkan kembali materi kuliah ilmu tajwid dan qiraat kita. Sekarang kita akan membahas mabadi' ilmu tajwid. Di antara rujukan yang akan kita gunakan adalah Al-Qaulus Sadid fi ilmi tajwid. Kitab ini disusun oleh Syekh Aliullah bin Ali Abu Al-Wafa. Kemudian kitab Haliyatut Tilawati fi Tajwidil Quran yang disusun oleh Syekh Dr. Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi. Juga beberapa makalah yang ditulis oleh Syekh Sami Muhammad Al-Balah. Kita mulai dengan Al-Haddu atau Ta'rifu Ilmi Tajwid. Dia mengatakan yang pertama, At-Tajwid lughatan, tajwid secara bahasa, At-Tahsinu. Tahsin artinya memperbagus. Wa huwal qaulul jayyidul hasanu, yakni perkataan yang jayyid, yang bagus, dan hasan, dan baik. Lalu wa fi istilahil qura'i, sementara tajwid menurut pengertian para qura', ikhraju hurufil hija'i min makharijiha as-sahihati, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya, dari tempat-tempat keluarnya yang benar. Wa i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, dan memenuhi untuk setiap hurufnya hak-haknya dan mustahaknya. Lalu beliau melanjutkan menjelaskan apa itu haqqul hurufi. Apa itu hak huruf? Hak huruf kullu sifatin sabitatin lahu min jahrin wa isti'la'in wa idbaqin. Jadi yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat, semua sifat yang tetap ada pada huruf tersebut. Misalnya jahar, isti'la, idbaq, dan yang lainnya yang akan kita bahas saat membahas sifatul huruf. Lalu beliau lanjutkan dengan menjelaskan apa itu mustahaqul hurufi. Apa itu mustahaq huruf? Yakni as-sifatul ardiyatu lahu, yakni sifat-sifat tambahan bagi huruf. Min izharin, misalnya izhar, wa ikhfa'in, kemudian ikhfa, wa idghamin, kemudian idgham, kan nunis sakinati, seperti nun sakinah, hasabu ahkamiha, dengan mempertimbangkan atau memperhatikan hukum-hukumnya. Itu mabadi yang pertama, yaitu al-haddu atau ta'rif. Masuk kita ke maudhu'u ilmi tajwid atau objek materi yang dibahas dalam ilmu tajwid. Beliau mengatakan maudhu'u ilmi tajwid kalimatul Qur'anil Karimi min haitsun nutqi biha. Yang menjadi objek ilmu tajwid adalah kata-kata di dalam Al-Quranul Karim dari sisi pelafasannya. Wa hatta yataqawwamul lisanu minal i'wijaji, dan hingga lisan terbebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan, kebengkokan. Kemudian beliau melanjutkan thamratu ilmi tajwid, buah dari ilmu tajwid adalah ismatul lisani minal khata'i wal lahni fi kitabillahi ta'ala, terbebasnya lisan dari kesalahan dan lahan saat membaca kitabullah ta'ala. Selanjutnya fadlu ilmu tajwid, keutamaan mempelajari ilmu tajwid, yakni min asyrafil ulumi wa afdaliha indal muslimin, merupakan salah satu ilmu yang paling mulia
dan paling afdal, paling utama di kalangan kaum muslimin. Litta'aluqati bi kitabillahi azza wa jalla, karena keterkaitannya dengan kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Kemudian nisbatu ilmi tajwid, nisbah atau penyandaran ilmu tajwid, beliau katakan ila ghairihi minal ulumi, kepada ilmu-ilmu yang lain. At-tabayunu wal wuduhu, berbeda-beda ilmu yang dibutuhkan dan jelas adanya bahwa ilmu tajwid membutuhkan ilmu yang lain. Kita tambahkan sedikit dari kitab Hilyatut Tilawah, pembahasan tentang al-ulumul lati takhaddamal Qur'anal Karima, ilmu-ilmu yang melayani Al-Qur'anul Karim, atau ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat mempelajari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah ulumu lisaniyah sautiyah, ilmu-ilmu yang berkait dengan lisan dan suara. Wa tashtamilu ala, mencakup ilmu tajwid ya, ilmu sharaf, ilmu nahwu, dan ilmu al-waqfu wal ibtida. Kemudian yang kedua, ulumu kitabiyah, yaitu ilmu yang terkait dengan penulisannya. Wa tashtamilu ala, mencakup ilmu rasm mushaf dan ilmu dhabat atau tanda-tanda di mushaf. Kemudian ulumul ma'ani, ilmu-ilmu yang terkait dengan makna Al-Qur'an. Wa tashtamilu ala, mencakup ilmu ma'ajim, ilmu yang terkait dengan kamus. Kemudian ulumul balaghah, ilmu balaghah, termasuk ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', wa ilmu tafsir, juga ilmu tafsir. Kemudian yang terakhir, dalam mempelajari Al-Quranul Karim kita juga membutuhkan ulumur riwayah, ilmu yang berkaitan dengan periwayatan Al-Quranul Karim. Wa tashtamilu ala, mencakup ilmu qiraat, kemudian ilmu asanidil Qur'aniyah, ilmu yang terkait dengan sanad Al-Quran, atau ilmu rijal, ilmu yang terkait para periwayat Al-Quran. Jadi cukup banyak ilmu yang dibutuhkan dalam mempelajari Al-Quran. Nah, ilmu tajwid secara umum juga membutuhkan kepada ilmu-ilmu tadi. Kemudian wadi'u ilmi tajwid, peletak batu awal, peletak pertama ilmu tajwid, min nahiyatil amaliyah, dari sisi amaliyah, dari sisi praktek adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma min nahiyatil ilmiyah, dari sisi perumusan ilmu, faqila, ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, waqila Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, waqila, ada juga yang mengatakan Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, ada juga yang mengatakan ghairi dzalik minal a'immah, imam-imam yang lain. Wa awwalu man sannafa fihi nazman Abu Mazahim Al-Haqqani, sahibu manzumati fi tajwid. Yang pertama kali menyusun ilmu tajwid dalam bentuk nazam, dalam bentuk manzumah. Manzumah itu semacam puisi, ada rima di ujung-ujungnya, seperti manzumah Jazariyah, adalah Abu Mazahim Al-Haqqani. Beliau menyusun manzumah Al-Haqqaniyah yang sangat terkenal dan dianggap sebagai manzumah dalam ilmu tajwid yang pertama. Waqila, dan dikatakan juga bahwa yang menyusun ilmu tajwid dalam bentuk nasr, dalam bentuk prosa, pertama adalah Abu Umar Hafs Ibnu Umar Ad-Duri, atau yang dikenal dengan Imam Ad-Duri. Beliau adalah perawi dua qiraat, yaitu qiraatnya Abu Amr Al-Basri dan qiraat Imam Al-Kisai. Waqila, dan ada juga yang berpendapat bahwa peletak dasar ilmu tajwid yang pertama adalah Al-A'immatul Arba'atu, imam yang empat, minal qura'i, dari qura' yang ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum, yakni Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Salim, kemudian Mu'adz, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Selanjutnya ismu ilmu tajwid, nama ilmu tajwid. Selain dikenal dengan ilmu tajwid, ilmu ini juga dikenal dengan nama fannut tartil, juga dikenal dengan nama haqqut tilawah. Pembahasan berikutnya yaitu istimdadu ilmi tajwid, sandaran ilmu tajwid.
mustamadu minal Qur'ani wa sunnati wa nuquli sahihati al-mutawattirati an ulama'il qira'ati al-mausulati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah serta pendapat yang sahih dan mutawatir dari para ulama qiraat yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil min kitabillahi azza wa jalla, dalil dari Al-Qur'anul Karim adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Amma daliluhu minas sunnati an-nabawiyyati. Adapun dalilnya dari sunnah nabawiyah, minha salah satunya adalah hadis yang berbunyi Iqra'u al-Qur'ana bil-luhunil arabi wa aswatiha. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dengan lahjah, dengan cara dan suara orang Arab yang fasih. Minha, di antara dalil yang lain adalah masubita an Ya'la ibn Mamlak, apa yang diriwayatkan dari Ya'la ibn Mamlak, annahu sa'ala Umma Salamata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an salatihi, dan tentang salat beliau. Kita lihat bagian akhir hadis ini, summa na'atat lahu qira'atahu fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Ummu Salamah mensifati bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar dengan jelas, huruf demi huruf. Jadi ini dalil dari sunnah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan tajwid. Pembahasan berikutnya adalah hukm syari'i fi ta'allumi ilmi tajwid. Hukum syara' dalam belajar ilmu tajwid. Ta'allamahu fardhan kifayatan. Mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Walau ta'allamahu fi'atun minal muslimina lam ta'thamil ukhra. Kalau sudah ada yang mempelajarinya sebagian dari kaum muslimin, maka sebagian yang lain tidak terkena dosa. Amma al-amalu bihi fa fardu ainin likulli muslimin. Sementara beramal dengan tajwid, dalam artian mempraktekkan tajwid, maka hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Balaghidat taklifi, sampai seoptimal kemampuannya. Fi qiraatil Qur'ani aw syai'in minhu, pada saat membaca Al-Qur'an atau sebagian dari Qur'an, la sayyama fi salati wa ghairiha, terutama pada saat salat dan selainnya. Di qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah kalian Al-Qur'an dengan tartil. Jadi ini dalil perintah membaca Al-Qur'an dengan tartil atau dengan tajwid. Kemudian yang terakhir dari mabadi asyarah untuk ilmu tajwid adalah masailu ilmu tajwid, permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid. Yabhasu ilmu tajwidi fi majmu'atin minal qadaya wal qawaidil kulliyati. Ilmu tajwid membahas sekumpulan permasalahan-permasalahan dan kaidah-kaidah yang menyeluruh, yang lengkap. Allati yata'arrafu biha ala juz'iyati hadzal ilmi, yang dengannya kemudian terbentuk bagian-bagian ilmu ini. Wada'aha ahlul adai wa ulama'ul qiraati, yang dikembangkan oleh para ahlul ada atau pakar dan para ulama qiraat. Nahwu ahkamul maddi wal qasr, misalnya hukum mad dan qasr.
wa nunus sakinah, hukum nun sakinah, wa tanwin, kemudian masalah tanwin dan lain-lain. Permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid ini yang kemudian akan dibahas lebih detail dalam misalnya pembahasan syarah Al-Manzumah Al-Jazariyah. Demikian mabadi asyarah untuk ilmu tajwid. Insyaallah dalam kesempatan berikutnya kita akan membahas mabadi ilmu qiraat. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.